Welcome back to my channel, nama gue Yani. Makasih yang udah mampir, tapi jangan cuma mampir, tonton video ini sampai selesai. Oke? Hari ini gue mau bahas tentang kasus 3 bocah wanita. Mereka semua umurnya dibilang masih bocah kali ya. Soalnya mereka ini masing-masing baru berumur 12 tahun. Masih bocah kan? Yang kejadiannya baru-baru aja nih terjadi pada tahun 2014 kemarin di Waukesha, Wisconsin, Amerika. Menurut gue ini kasus yang menarik karena ini tuh melibatkan anak-anak di bawah umur. Dan kok bocah ini tuh bisa gitu ya kepikiran ngelakuin hal yang gila kayak gitu. Kenapa hal ini tuh bisa terjadi gitu. Dan lagi-lagi kasus ini akan menampar banyak orang tua tentang konten apa aja yang seharusnya dinikmati oleh anak-anak. Seperti apa kisahnya? Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 3 bocah wanita bernama Morgan Geisher, Anissa Weier, dan Peyton Leitner yang usianya ini masing-masing baru 12 tahun. Masih bocah kan ini? Ini kalau di Indonesia ini paling kira-kira baru kelas 5 atau 6 SD kali ya. Bahkan belum SMP kayaknya. Ya enggak? Jadi pertemuan 3 bocah ini itu dimulai dari pertemuan 2 orang dulu nih, yaitu Peyton dan juga Morgan pada tahun 2012. Saat Peyton melihat si Morgan ini makan sendirian nih di sebuah kafe. Dan karena si Peyton ini ngeliat Morgan makan sendirian, akhirnya Peyton ini tuh nyamperin ke mejanya Morgan untuk nemenin dia makan. Dan memang juga Peyton ini cukup familiar dengan mukanya si Morgan ini, karena kayaknya nih mereka ini satu sekolah. Cuma memang belum pernah kenal emang. Setelah dari situ mereka ini jadi sahabat yang cukup dekat nih. Mereka jadi sering makan bareng, jalan-jalan bareng. Keduanya memang sangat dekat, bahkan sudah mulai mengenal apa kesukaannya masing-masing nih. Nah, si Peyton ini suka dengan Morgan karena si Morgan ini suka berimajinasi dan menuangkannya dalam sebuah gambar. Dan gambarnya itu tuh menurut si Peyton ya lumayan bagus. Dan pada saat mereka kelas 6 SD nih, akhirnya mereka ini bertemu dengan Anissa Weier. Akhirnya mereka bertiga ini jadi makin akrab. Tapi sebenarnya si Peyton ini tuh nggak suka sama keadaan Anissa di dalam pertemanannya. Karena Anissa ini orangnya agak kasar gitu. Jadi si Peyton ini tuh sering gitu dikasarin sama si Anissa ini. Tapi karena si Anissa ini akrab sama si Morgan, ya mau nggak mau mereka jadi akrab juga kan. Dan akhirnya mereka jadi sahabat yang dekat nih. Nah, si Peyton itu waktu itu mikir nih kenapa si Anissa ini kasar sama dia. Mungkin karena si Anissa ini tuh cemburu sama si Peyton, karena kan memang Morgan tuh lebih dekat ya sama si Peyton. Karena emang mereka kan lebih kenal duluan kan. Semakin hari nih si Morgan ini makin akrab nih sama si Anissa. Selain karena satu sekolah yang sama, mereka ini tinggal di satu apartemen yang sama. Kalau berangkat sekolah tuh mereka suka naik sepeda bareng gitu. Jadi mereka semakin akrab nih. Bahkan si Morgan ini jadi lebih akrab nih sama si Anissa dibandingkan sama si Peyton. Padahal kan si Morgan ini lebih kenal duluan sama si Peyton kan. Morgan ini jadi makin akrab nih sama si Anissa. Malah bukan ke Peyton lagi deketnya. Dan yang bikin Morgan sama Anissa ini lebih akrab lagi adalah mereka ini sama-sama suka sama cerita horor, khususnya cerita fiksi tentang Slenderman. Yang memang cerita Slenderman ini tuh mereka temukan di situs yang namanya Creepypasta. Buat kalian pecinta horor pasti kalian tahu deh situs Creepypasta ini. Karena di dalamnya itu banyak sekali kisah-kisah fiksi yang horor-horor gitulah pokoknya. Salah satunya adalah cerita fiksi tentang si Slenderman ini. Slenderman sendiri memang sosok makhluk fiksi yang digambarkan dengan berbadan tinggi, selalu pakai jas warna hitam, gak jelas bentuk mukanya, dan bisa mengeluarkan tentakel nih dari punggungnya. Hidupnya di hutan dan suka menculik anak-anak nih. Sebetulnya sosok si Slenderman ini tuh sebenarnya nggak nyata, dia tuh hanya tokoh fiksi. Jadi cuma tokoh buatan gitu. Karena sosok ini itu tercipta pada sebuah kontes foto paranormal pada tahun 2009 lewat sebuah forum online bernama Something Awful. Dan setelah itu langsung boom, terkenal lah ini sosok si Slenderman ini kan. Mulai sejak itu banyak orang yang berkreativitas nih tentang sosok si Slenderman ini. Dan banyak yang meyakini bahwa sosok Slenderman ini benar-benar ada di dunia nyata. Banyak yang mulai tertarik dengan sosok si Slenderman ini, tak terkecuali dengan Morgan dan juga Anissa. Pada tahun 2013, si Morgan ini percaya banget kalau si Slenderman itu tuh nyata. Dan Morgan ingin membuktikan kesetiaannya pada si Slenderman ini. Morgan ini bilang ke Anissa bahwa mereka adalah murid dari Slenderman. Lo kira lo sekolah, lo muridnya. Jadi si Morgan ini tuh bilang ke Anissa kan, Morgan ini tuh bilang dia tuh dijumpai sama si Slenderman ini di dalam mimpi. Dan Morgan ini harus mengorbankan nyawa seseorang atau Slenderman akan melukai keluarga mereka.
Untuk bisa membuktikan kesetiaan mereka kepada Slenderman nih, dan untuk membuktikan juga kalau si Slenderman itu nyata, karena mereka pokoknya terobsesi banget nih sama sosok si Slenderman ini. Langsung aja si Anissa ini percaya sama Morgan dan setuju dengan rencana Morgan untuk melakukan sesuatu yang gila menurut gue nih untuk anak usia 12 tahun. Dan rencana gilanya adalah Morgan ini berencana untuk mengorbankan salah satu sahabatnya nih, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah si Peyton. Selama 4 bulan nih mereka merencanakan pembunuhan ini dengan sangat detail. Sekali lagi ya gue ingetin, ini anak umur 12 tahun. Bahkan dalam rencananya itu mereka tuh sudah membuat kode-kode atau sebutan rahasia. Jadi cuma mereka berdua yang tahu tentang kode itu, biar orang-orang lain tuh nggak tahu tentang rencana pembunuhan mereka. Jadi rencana mereka adalah mengundang Peyton nih ke acara ulang tahun Morgan. Mereka akan merencanakannya nih bertiga aja nih. Dan Peyton ini nggak akan curiga karena biasanya mereka kan emang kemana-mana selalu bertiga kan. Mendengar undangan ini, wah Peyton ini seneng banget. Bahkan menurut pengakuan kedua orang tuanya si Peyton nih, si Peyton ini terlihat senang banget dan excited banget. Gak ada tuh kepikiran aneh-aneh deh pokoknya. Dan pada tanggal 30 Mei 2014, yaitu saat ulang tahunnya si Morgan, hari itu Peyton dijemput untuk pergi ke tempat skating. Dan dijemputnya bersama kedua orang tua Morgan juga kan, karena memang ceritanya kan ngerayain ulang tahun. Kemudian setelah skating mereka pulang nih ke rumah Morgan. Anissa dan Peyton ini tuh nginep nih di sana. Mereka bermain di kamar Morgan, mereka bermain boneka bersama, bercanda bersama. Semuanya tuh normal, layaknya anak-anak lagi main lah. Biasa aja gitu, nggak ada yang aneh. Menurut pengakuan orang tuanya si Morgan nih, ada suara motor lagi. Menurut pengakuan orang tuanya Morgan, tidak ada tanda-tanda si Morgan, anaknya dan juga Anissa ini untuk melakukan sesuatu yang mengerikan gitu kepada si Peyton. Lalu pada keesokan harinya pada tanggal 31 Mei tahun 2014, pada pagi hari mereka berkemas dan meminta izin untuk pergi ke David's Park. Di perjalanan Morgan ini menunjukkan kepada Anissa bahwa dia sudah membawa pisau nih di celananya. Dan dia udah siap dengan rencananya untuk membunuh Peyton nih. Sebelum mereka masuk ke hutan, mereka kan ke WC dulu nih. Jadi awalnya mereka itu merencanakan untuk membunuh Peyton di dalam WC ini nih. Tapi entah kenapa gagal. Tapi si Peyton ini tuh belum tahu kalau misalkan dua temennya ini tuh lagi merencanakan pembunuhan untuk dirinya. Jadi dia tuh belum nyadar apa-apa gitu. Lalu mereka ini mengubah rencana mereka itu dengan mengajak si Peyton ini main petak umpet di dalam hutan. Jadi ceritanya yang jaga itu si Morgan, Anissa, dan Peyton yang ngumpet. Pada saat mengumpet, Anissa ini menyuruh Peyton untuk tiduran di tanah. Kemudian Anissa ini nutupin badannya si Peyton tuh pakai daun-daun biar nggak ketahuan sama Morgan nih pas main petak umpet kan. Tapi hal itu ternyata memang salah satu rencana mereka. Dan setelah Anissa ini menutupi Peyton dengan daun, Anissa langsung memberi kode kepada si Morgan. Anissa bilang kayak gini nih, "Go ballistic, go crazy, make sure she's down." Yang artinya, silahkan lampiaskan kegilaan lo. Terserah lo, pastikan dia kalah pokoknya. Ini saatnya lo menggila. Gila ya. Dan Morgan langsung lompat ke atas badannya si Peyton, menusuk Peyton membabi buta. Bahkan mengarahkan tusukannya ke arah jantungnya si Peyton. Di saat Morgan ini menyerang Peyton, Peyton ini sempat memegang pundaknya si Morgan dan bilang kayak gini, "I hate you, I trusted you." Yang maksudnya adalah kita ini tuh sahabatan loh. Gue ini udah percaya banget sama lo, tapi kenapa lo tuh giniin gue? Gue benci banget sama lo. Dibilang kayak gitu si Morgan berhenti. Enggak coy, dia malah makin nusuk-nusuk si Peyton. Untungnya si Peyton ini masih selamat nih. Ya mungkin karena efek masih umur 12 tahun ya, belum punya pengalaman nusuk gitu. Ya siapa juga yang punya pengalaman nusuk ya. Bahkan pada saat di interview ini si Peyton mengatakan dia susah melihat, dia susah berjalan, dia sesak nafas tapi dia harus cari pertolongan. Tapi si Morgan dan Anissa malah bilang kayak gini nih ke Peyton, "Udah lo di sini aja dulu, kita akan pergi buat nyari pertolongan." Tapi yang sebenarnya adalah mereka nggak akan ngelakuin itu. Mereka pergi semata-mata ya cuma buat kabur doang. Dia nggak bakal nyari pertolongan. Untunglah si Peyton ini pinter dan nggak mempercayai omongan kedua teman-temannya itu. Ya iyalah, udah ditusuk masa masih aja percaya. Peyton ini berusaha sekuat tenaga untuk merangkak, mencari pertolongan ke jalan terdekat,
agar bisa terlihat orang di area David's Park itu. Sampai akhirnya tubuh Peyton ini ditemukan oleh seorang pesepeda bernama Greg Steinberg yang melihat tubuh Peyton udah berdarah-darah gitu ya, dan langsung menelpon 911. Polisi beserta ambulan langsung datang nih dan membawa tubuh Peyton. Dan untungnya si Peyton ini masih hidup nih pada saat ditemukan. Setelah dokter menginvestigasi tubuhnya si Peyton ini ditusuk 19 kali oleh Morgan. Bagian yang ditusuk itu ada di sekitar kaki, lengan, dan juga badannya si Peyton. Bahkan kata dokternya ini, kalau aja pisaunya lebih kegeser sedikit aja sebesar 1 mm, maka nyawa Peyton tidak akan selamat. Bayangin, 1 mm loh. Itu kayak cuma selai 2 helai rambut kali. Bener-bener masih dikasih kesempatan hidup si Peyton ini emang. Nah, setelah sadar nih, hal pertama dikatakan oleh Peyton adalah, di mana Morgan, di mana Anissa? Apakah mereka sudah ditangkap? Bener-bener trauma si Peyton ini sama kedua temennya. Udah gak bisa dibilang temen kali ya. Kagak ada temen yang tega nusuk temennya kayak begitu. Setelah mendengar kesaksian si Peyton, polisi langsung melakukan pencarian pada kedua bocah tersebut dan menyusuri area David's Park. Tapi akhirnya polisi ini menemukan kedua bocah itu sedang duduk di pinggir jalan tol sekitar 5 jam berjalan kaki dari area David's Park. Setelah kabur abis dari nusuk si Peyton ini nih, rencananya mereka akan menuju Nicolet National Forest yang dipercaya Morgan dan juga Anissa sebagai rumah dari Slender Man. Namun belum sampai ke Nicolet National Forest, keduanya sudah tertangkap. Mereka ini tertangkap pula di berbagai CCTV. Bahkan sebelum mereka tertangkap nih, mereka sempat ke Walmart untuk mencuci berkas percikan darah. Karena nusuknya aja kan 19 kali. Ya udah pastilah darahnya muncrat-muncrat ke baju sama ke badan mereka kan. Namun sayangnya pada saat ditangkap nih, masih ada sisa bekas noda darah di baju mereka. Pada saat di ruang interogasi, si Anissa ini tuh sempat meneteskan air mata. Jadi sempat nangis lah dia. Tapi si Morgan nih yang gua nggak habis pikir. Si Morgan ini tuh bilang kepada polisi bahwa jika mereka tidak mengorbankan nyawa seseorang, maka Slenderman akan membunuh nih semua anggota keluarga mereka. Morgan ini juga merasa aneh nih pada dirinya. Dia bilang gini nih, ini aneh, aku merasa nggak menyesal sama sekali. Aku nggak merasakan apapun. Dan Morgan itu pun pada saat diinterogasi itu santai banget. Bisa dilihat di rekaman CCTV pada saat dia diinterogasi. Yang paling gilanya bahkan si Morgan ini tuh sempat nari. Dan bertanya apakah Peyton sudah meninggal. Dia sempat kaget pada saat mengetahui ternyata Peyton masih hidup. Gila, speechless gue. Dan pada saat polisi memeriksa tas yang dibawa oleh Anissa nih, polisi menemukan di dalamnya itu ada banyak snack dan tentunya menemukan sebuah pisau yang dipakai buat nusuk si Peyton tadi. Cuman si pisaunya ini tuh udah dicuci. Saat polisi memeriksa barang-barang di rumah Morgan, polisi menemukan buku yang di dalamnya ada kurang lebih 60 gambar Slenderman dengan berbagai macam bentuk. Bahkan polisi menemukan satu buku lagi di sekolahnya si Morgan dan isinya sama, yaitu banyak gambar Slenderman. Duh, gak ngerti lagi deh gue seberapa terobsesinya nih orang berdua sama si Slenderman. Selain buku catatan, di rumah Morgan polisi juga menemukan lebih dari setengah lusin boneka Barbie di kamar Morgan yang telah ditandai dengan simbol setan di perutnya. Beberapa lainnya bahkan tanpa tangan dan kaki, jadi kayak udah dimutilasi gitu Barbie-nya sama si Morgan. Kemudian banyak tulisan-tulisan aneh untuk anak seusia 12 tahun ya, seperti not safe even in your house and he is here always. Kemudian ada juga tulisan I love killing people. Wow. Selain itu terdapat catatan perlengkapan yang diperlukan untuk membunuh Peyton yang ditulis oleh Morgan. Di dalamnya terdapat peta hutan dan juga senjata, yaitu pisau. Bahkan nih pada saat polisi memeriksa browser story dari Morgan, polisi menemukan Morgan mencari-cari tentang cara bagaimana meloloskan diri dari pembunuhan. Dan memang rencananya itu sudah dipersiapkan dengan sangat matang sama si Morgan ini. Wong sampai di browser story-nya sampai ada searching kayak gitu loh. Gue herannya ini anak 12 tahun antara pinter apa bagaimana ya? Kok bisa tahu-taunya gitu? Akhirnya keduanya pun disidang nih.
Dan tadinya keduanya itu dituntut dengan hukuman penjara selama 65 tahun karena melakukan pembunuhan tingkat 1. Namun akhirnya keduanya ini diidentifikasi memiliki gangguan atau cacat mental. Hingga pada tahun 2017, Anissa Weier dijatuhi hukuman 25 tahun atas dakwaan pembunuhan tingkat 2 di mental health institution karena menderita shared psychotic disorder, yaitu berkurangnya kemampuan untuk menentukan apa yang nyata dan apa yang tidak. Sedangkan rekannya Morgan Geyser dijatuhi hukuman maksimum 40 tahun atas dakwaan pembunuhan tingkat 1 di mental health institution juga, dan divonis menderita skizofrenia. Bahkan dokter mengatakan bahwa diduga si Morgan ini itu sudah menderita skizofrenia dari dia umur 3 tahun. Dan akhirnya sekarang si Peyton udah hidup bahagia ya. Gedenya juga sekarang udah cakep banget. Udah sehat juga secara fisik. Semoga secara mental kita doain sehat juga ya. Namun yang masih menjadi traumanya Peyton sampai saat ini adalah dia susah sekali percaya sama orang lain lagi setelah kejadian yang dialaminya di masa lalu. Ya wajar sih ya. Dan ada sedikit tambahan nih ya. Pada saat polisi ini menginterogasi Morgan, polisi ini nanya gimana rasanya menikam temannya sendiri. Morgan pun menjawab, "It didn't feel like anything. It was like air." Rasanya tidak seperti apapun. Rasanya seperti udara. Nah, itu tadi kisahnya si Peyton yang menjadi target pembunuhan sama sahabat-sahabatnya sendiri karena konten yang tidak seharusnya diakses oleh anak-anak. Kasus ini menjadi perdebatan luas nih tentang peran internet dalam masyarakat dan dampaknya terhadap anak-anak. Kasus ini harus menjadi peringatan bagi semua orang tua bahwa internet adalah media yang penuh dengan informasi dan situs-situs luar biasa yang bisa memberikan pembelajaran dan juga hiburan. Tetapi bisa juga penuh dengan hal-hal yang gelap dan juga jahat. Nah, atas kejadian ini, konten-konten untuk anak-anak tuh harus bener-bener diawasin deh. Ya, jangan sampai pokoknya kejadian kayak gini tuh terulang lagi. Dan sebenarnya kasus ini tuh sebenarnya baru-baru ini kejadian juga sih di Indonesia. Cuman karena kasusnya ini belum selesai dan masih dalam tahap penyelidikan, jadi mohon maaf gue masih belum bisa bahas karena gue takut memberikan informasi yang salah nih buat kalian. Buat para orang tua nih, kalau bisa buat anak-anaknya, konten yang mereka tonton itu harus difilter dan diawasi ya. Semoga hal buruk ini bisa jadi pelajaran buat kita semua nih. Nggak cuma buat para orang tua juga, tapi buat kita-kita juga. Oke, sekian cerita gue kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau kalian mau kasih ide dan juga saran nih buat kasus apa selanjutnya yang mau gue bahas. Bisa juga DM gue di Instagram. Komen juga ya tentang gimana sih sebenarnya pendapat kalian tentang kasus ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian mau update informasi dari channel gue. Oke, see you on my next video. Bye!